Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya anak-anakku. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Ibu harap kalian di sana baik-baik saja ya. Dan semoga kesehatan kalian juga baik-baik saja. Nah, di musim virus seperti ini kalian harus sering-sering mencuci tangan. Jika saat berpergian kalian harus menggunakan masker, dan setelah berpergian kalian harus langsung mandi dan berganti pakaian ya. Dan jangan lupa makan yang teratur, makan makanan yang sehat, dan olahraga pastinya agar daya tubuh kita itu kuat. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Nah, biasanya nih kan kalian yang memimpin berdoa. Nah, sekarang gantian ibu yang akan memimpin berdoa. Nah, untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah ke pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin pembelajaran yang kemarin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mbak Andini mungkin? Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, ibu tuh percaya ya, anak-anak ibu itu pintar dalam pembelajaran, pintar dengan semuanya juga ya. Nah, kita nanti akan membahas tentang permasalahan cara mengendalikan emosi. Seperti apa ya? Mungkin ada yang tahu pengertian dari emosi? Nah, nanti ibu akan menjelaskan tentang macam-macam dari emosi ya. Baik, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian semua pada berangkat nggak sih? Berangkat ya, berangkat semua ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti murid-murid ibu ini sehat walafiat. Amin. Semoga dalam lindungan Allah. Jangan lupa yang tadi ibu sebutkan tentang mencuci tangan itu kalian harus wajib dilaksanakan ya, karena untuk berjaga-jaga banget. Soalnya virus ini tuh sangat mematikan dan belum ada obatnya, karena tenaga medisnya juga kan kasihan ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Nah, kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti yang tadi ibu bilang, ibu akan belajar tentang cara mengendalikan emosi yang baik. Oke, nanti kita akan membahas 4 indikator, yaitu yang pertama pengertian dari emosi, yang kedua yaitu jenis-jenis dari emosi, yang ketiga macam-macam dari emosi, indikator yang terakhir yaitu cara mengendalikan emosi. Nah, kita masuk dari indikator yang pertama ya. Pengertian dari emosi, yaitu kata emosi berasal dari bahasa Prancis, yaitu emotion, yang berasal dari kata émotion yang berarti kegembiraan. Ya, berarti kata emosi itu berasal dari bahasa Prancis. Nah, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi yang tertentu. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk indikator yang kedua, yaitu jenis-jenis dari emosi. Apa saja sih jenis-jenis dari emosi itu? Yang pertama yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Ya. Nah, yang kedua itu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Yang pertama fisiologis, yang kedua psikologis. Ya, baik ibu yang menjelaskan yang pertama yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, yaitu misalnya itu fisik
misalnya sakit, berarti kan tentang emosi yang tentang fisik, sakit, meriang, dan sebagainya. Muncul emosi yang seperti ini itu lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan, jadi fisik ya, fisiologis. Nah, yang kedua yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Nah, misalkan psikologis itu ya pikiran, mungkin cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Nah, muncul emosi yang seperti ini itu lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain, gitu, tentang pikiran ya. Emosi yang berkaitan dengan fisiologis itu ya seperti itu tadi yang Ibu jelaskan tentang pikiran. Nah, kita masuk ke indikator yang ketiga, yaitu macam-macam dari emosi ya. Macam-macam dari emosi itu ada empat ya. Nah, yang pertama ada emosi marah. Ini yang sering kita tahu tentang emosi. Itu biasanya kan kalau kalian dengar tentang emosi, kata-kata emosi itu kan mesti marah ya. Nah, yang pertama indikator yang pertama ada emosi marah. Nah, seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku yang agresif. Contohnya itu kayak mengganggu orang yang tidak dikenali, terus marah-marah, membanting barang, memukul, bahkan sampai ada yang membunuh. Itu contohnya emosi marah, karena pikiran juga marah. Nah, emosi yang kedua ada emosi susah, sedih, dan pilu. Nah, semua orang mengalami musibah. Nah, seorang yang mungkin mengalami musibah itu pasti merasa sedih, karena sedih itu seseorang bisa menangis dan bisa mengurung diri, tidak keluar kamar, tidak makan, tidak keluar kamar, dan tidak mau bergaul satu sama lain, tidak mau bergaul dengan orang. Itu biasanya emosi sedih. Itu sih kan. Jadi gini contohnya, misal nih ya, kakak dia meninggal dan dia merasa sangat terpukul, kakak dia meninggal, dan pada saat itu dia nggak mau diganggu dengan siapapun karena dia sangat berkepikiran tentang kakaknya. Jadi dia mengurung diri di kamar, tidak mau bergaul dengan orang, tidak mau makan, mengunci pintu di kamarnya. Itu contohnya emosi susah, sedih, dan pilu. Nah, di sini ada emosi iri. Nah, orang sering membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Nah, jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan dengan kita, itu mesti kita timbul rasa iri, ya nggak sih? Nah, biasanya ada orang tuh yang si A dengan si B, membandingkan si A dengan si B. Nah, si A ini banyak uangnya, banyak yang ini gitu, membandingkan, intinya membandingkan lah gitu. Jadi kadang yang dibandingkan itu sering iri. Emosi iri ini dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Nah, ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Nah, ada yang keempat ada emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin hubungan asmara. Nah, semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi tidak dapat dikendalikan
dan dapat merugikan diri sendiri. Hal itu emosi cinta ya. Nah, kita masuk indikator yang keempat, yaitu yang pertama ada setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nah, sebelum kita melaksanakan tindakan itu kita harus berpikir secara jernih. Apa tindakan itu tuh baik untuk kita laksanakan, apa tidak baik untuk kita laksanakan. Nah, adapun yang kedua yaitu berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Berpikir tenang. Nah, itu sangat wajib sih, berpikir tenang. Nah, yang ketiga yaitu berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini juga banyak dirasakan ke anak muda seperti kalian ya, anak-anak. Biasanya kan ada yang benci banget nih sama si A, aku nggak mau maafkan si A, sedangkan si A sudah sering minta maaf ke kita. Ya kita harus legowo, kita harus memaafkan dia, karena kita harus hidup itu saling memaafkan ya. Nah, yang keempat itu selalu berpikir positif. Ini tadi yang seperti indikator yang pertama, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Ini sama, selalu berpikir positif. Nah, sebelum tindakan selalu berpikir positif. Itu kita tidak bisa menilai orang langsung, misalkan dari wajahnya, oh wajah anak ini tuh sangat judes, galak, gini-gini, padahal aslinya tuh baik. Nah, kita harus berpikir secara positif dulu, oh anak ini mungkin baik, aku mau kenalan dulu sama anak ini gitu. Nah, itu aja sih teman-teman yang ibu sampaikan, mungkin ada yang terlalu cepat ya. Nah sekarang mungkin ibu akan bahas lagi. Ibu akan mengulang kembali tadi 4 indikator apa saja. Ada yang masih ingat? Iya, pengertian emosi, jenis-jenis dari emosi, macam-macam emosi, dan cara mengendalikan emosi. Bagus sekali ya. Nah, tadi indikator yang pertama ibu akan ulang semuanya ini. Pengertian emosi yaitu kata emosi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu emotion ya, yang berarti kegembiraan. Nah, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi yang tertentu. Itu adalah pengertian dari emosi. Nah, yang kedua ada jenis-jenis dari emosi. Tadi ada emosi yang disebabkan dengan kondisi fisiologis. Yang kedua ada emosi yang disebabkan yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Nah, yang pertama itu fisiologis, tentang fisik ya, kesehatan, tentang kesehatan, misalkan meriang, sakit, demam gitu-gitu. Nah, yang kedua yaitu fisiologis, yaitu tentang emosi pikiran ya, tentang pikiran, yaitu emosi cinta, rindu, sayang, benci, seperti itu. Nah, indikator yang ketiga itu ada macam-macam dari emosi, yaitu yang pertama emosi marah, yang sering kalian dengar kan, marah-marah. Nah, emosi yang kedua yaitu emosi susah, senang, sedih, dan pilu. Itu yang ketiga yaitu emosi iri. Yang keempat ada emosi cinta. Tadi ibu sudah menjelaskan, mungkin walaupun berbelit-belit karena suara ibu itu terlalu cepat ya. Nah, emosi marah itu seperti seorang yang marah terhadap orang lain dan menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Nah, orang yang biasa marah kepada orang lain itu bisa saja orang itu sampai memukul, membanting, bisa saja sampai membunuh loh. Nah, adapun yang kedua tadi emosi susah, sedih, duka, dan pilu. Itu contohnya tadi yang misalkan kakaknya itu meninggal, si anak itu belum menerima takdir kakaknya itu sudah meninggal dan dia bisa mengurung
mengurung diri di kamar dan tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, yang ketiga ada emosi iri. Ini tadi yang biasanya anak muda zaman sekarang itu iri sama si A. Nah, si B harus beli yang ini, si A beli ini, si B harus beli ini. Itu emosi iri, tidak bagus untuk dicontoh ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada emosi cinta. Biasanya kan yang dilakukan oleh anak remaja itu menjalin asmara cinta itu ya. Nah, yang indikator yang keempat yaitu cara mengendalikan emosi. Yang pertama ada setiap tindakan harus didasarkan dengan akal sehat. Nah, kita harus berpikir secara jernih, tidak boleh tadinya kalau kita melaksanakan ini bagus nggak ya, kalau kita melaksanakan ini bagus nggak ya gitu. Jadi kita harus berpikir secara sehat, matang-matang. Nah, yang kedua ada berpikir tentang akibat negatif yang mudah terjadi. Itu biasanya berpikir tentang akibat negatif yang mudah terjadi. Nah, yang ketiga yaitu berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini sangat perlu ya teman-teman bagi anak remaja. Nah, kalau si A sudah mau minta maaf dengan si B nggak mau maafin si A, ya si B harus legowo menerima permintaan maaf dari si A. Soalnya si A juga sudah berusaha untuk meminta maaf dengan si B. Kita harus saling memaafkan karena manusia itu harus saling memaafkan ya. Yang keempat ada selalu berpikir positif. Nah, kita nggak boleh itu berpikir secara negatif, itu tidak bagus ya. Misalnya kan tadi udah ibu jelaskan, misalnya ada anak baru, terus anak baru ini mukanya jutek. Nah, kalian pikir nanti aku nggak mau kenalan sama anak baru ini tuh jutek, mukanya jutek, jahat, galak gitu kan. Nggak bagus seperti itu. Belum tentu anak baru itu sifatnya apa yang sudah kita pikirkan. Itu tidak bagus ya. Jadi kita harus berpikir secara positif. Nah, sudah itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ibu ada ice breaking nih biar kalian nggak ngantuk. Tadi mungkin kalian ngantuk karena dengar suara ibu yang terlalu cepat ya. Nah, baik, ice breakingnya yaitu seperti yang biasa-biasa, yaitu nanti kalian ikutin ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi satu, jadi kupu-kupu. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi satu, sampai jumpa lagi. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami tentang pembelajaran yang tadi ibu bahas. Ibu mohon maaf jika ibu tadi menjelaskannya terlalu cepat ya. Ibu mohon maaf. Nah, untuk saat ini kan sudah selesai nih jamnya. Nanti lusa kita akan belajar bersama lagi ya. Nah, nanti jamnya seperti biasa ya, jam 8 ya. Terima kasih anak-anak, selalu jaga kesehatan, jangan malas, makan yang teratur, sering berolahraga, sering cuci tangan, sering menggunakan masker ketika keluar rumah. Jika sudah kembali ke rumah, kalian mandi dan ganti baju. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.